Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikop itu adalah keturunan Sem. Inilah keturunan Sem ketika Sem berumur 100 tahun. 2 tahun setelah air bah, ia mempunyai anak Arphaxad. Sem hidup 500 tahun lagi setelah mendapatkan Arphaxad. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Setelah hidup 35 tahun, Arphaxad mempunyai anak, Shelah. Arphaxad hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Shelah. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Shelah mempunyai anak, Eber. Shelah hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Eber. Ia juga mempunyai anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah hidup 34 tahun, Eber mempunyai anak, Peleg. Eber hidup 430 tahun lagi setelah mendapat Peleg. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru kita baca ini merupakan perikop tentang yang mencatat tentang keturunan Sem. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan memberkati keturunan Sem dan juga keturunan anak-anaknya, khususnya anaknya Sem itu. Saudara, dari catatan silsilah keturunan Sem ini merupakan hal yang penting. Karena dari keturunan inilah nanti Mesias, yaitu Yesus Kristus, akan dilahirkan. Saudara, ketika Lukas menuliskan silsilah Kristus di dalam Injil Lukas, ada beberapa nama yang ada di dalam catatan silsilah ini pun disebutkan. Dan ini menunjukkan bahwa Lukas juga menggunakan catatan dari kitab ini atau dari catatan Musa di dalam kitab Kejadian ini untuk menyusun silsilah Tuhan Yesus. Pencatatan ini sangat penting, saudara, karena dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa Allah mengenapi janjinya. Di dalam Kejadian 3:15 dikatakan bahwa Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa akan lahir seorang perempuan yang nantinya perempuan itu akan melahirkan seorang anak, dan anak itu yang akan meremukkan kepala ular yang merupakan lambang daripada kuasa kegelapan dan juga dosa. Jadi ketika Alkitab, khususnya Lukas, mencatat tentang silsilah Kristus, dia bukan hanya sekedar mencatat keturunan, garis keturunan, tapi dia juga mencatat bagaimana Tuhan secara konsisten menjaga apa yang sudah dikatakannya. Dari kisah ini, kita bisa melihat bagaimana Allah dengan kuasa dan kemahatauannya, Dia mengatur sejarah sedemikian rupa sehingga seluruh sejarah berjalan untuk mencapai maksud dan kehendaknya. Kita lihat bahwa ketika Dia berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan dari seorang perempuan akan melahirkan seorang anak yang nanti dapat mengalahkan iblis dan kuasa kegelapan, maka dari situ kita bisa melacak bagaimana keturunan-keturunan Adam selanjutnya itu akan melahirkan Kristus. Dan karena itu silsilah ini menjadi sangat penting bagi kita. Saudara, ketika kita melihat silsilah ini, kita bisa melihat bagaimana rencana Allah yang tidak pernah gagal. Dia bergerak sepanjang zaman di antara berbagai generasi, melewati berbagai tantangan, melewati berbagai bangsa, berbagai kerajaan bangkit dan kemudian hancur. Tetapi rencana Allah tidak pernah akan gagal. Banyak orang kemudian sudah meninggal ketika mereka mengikuti rencana, tapi rencana Allah tetap berjalan. Dan kita bisa melihat bahwa Allah juga dapat memakai segala sesuatu untuk mewujudkan kehendaknya. Pada saat Musa mencatat silsilah ini, mungkin Musa tidak pernah berpikir bahwa silsilah ini akan berguna bagi kita. Tapi ketika Allah bekerja, Allah bisa memakai siapa saja. Mungkin Musa terbatas untuk mengetahuinya, tetapi Allah tidak terbatas dan Allah bisa menggerakkan sejarah untuk mencapai tujuannya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang besar. Ia seringkali bekerja di dalam hal-hal yang tidak terduga, di dalam cara yang tidak terduga. Seringkali jalannya pun tidak dapat kita mengerti seutuhnya. Tetapi dari kisah ini hendaklah kita percaya bahwa jalan Allah adalah jalan yang terbaik bagi kita. Dia menjalankan rencananya atas sejarah. Dia menjalankan rencananya melewati generasi ke generasi. Karena itu hendaklah kita percaya kepada rencananya dan mau mengambil bagian di dalam rencana Allah yang besar itu. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Saudara, Allah bekerja di jalan-jalannya yang seringkali sulit untuk kita pahami.
Namun apakah saudara telah percaya kepada Allah ketika saudara tidak mengerti cara kerja Allah? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita dapat tetap beriman kepada Allah meskipun kita tidak memahami secara sempurna jalan-jalan Tuhan. Saudara, marilah kita percayakan hidup kita kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa bangun pagi hari, menikmati hari ini Tuhan. Dan firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bagaimana Engkau bekerja sepanjang sejarah. Engkau mengendalikan arus sejarah ini Tuhan Yesus. Dan karena itu betapa kecilnya kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, ajar kami yang di dalam keterbatasan hikmat kami, di dalam keterbatasan pengetahuan kami, ajar kami untuk tetap beriman kepada hikmat-Mu yang tak terselami, hikmat-Mu yang tidak bisa dijangkau oleh kami Tuhan. Sehingga jangan sampai kekerdilan hikmat kami, kekerdilan hati kami itu membuat kami tidak beriman, membuat kami mencari penjelasan-penjelasan, mencari cara-cara instan untuk menyelesaikan masalah kami. Tapi hendaklah kami tetap percaya kepada Engkau dan berserah hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam ini, biarlah semuanya kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.